Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Ibu Erna Agustin dari SMK Putra Pakuan Bogor akan memberikan materi untuk anak kelas 10 OTKP mata pelajaran korespondensi. Hari ini biar cerah banget ya, terang ya, mudah-mudahan kalian juga semangat untuk belajar hari ini walaupun di masa pandemi. Selalu Ibu ingatkan, jangan lupa menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun, ya, tidak berkerumun atau keluar rumah tanpa keperluan yang penting. Jadi yang penting aja boleh keluar rumah, ya. Jaga diri kita sehat, jaga keluarga sehat, jaga orang lain sehat. Oleh karena itu, yuk kita di rumah saja, biarkan kami guru-guru di sekolah mengajar kalian. Kalian di rumah belajar, boleh belajar dengan keluarga, mungkin dengan orang tua yang menemani, ya, bareng-bareng dengan adik belajar, ya. Siapkan buku catatan, pulpen, dan jika ada pertanyaan, mangga silakan WA atau chat, ya. Saat Ibu nanti mengajar, mungkin Ibu tidak terima yang terlambat masuk, oleh karena itu silakan, ya. Usahakan jangan terlambat saat kita mau belajar. Jelas? Hari ini pelajaran korespondensi, ya, kita akan membahas masalah surat pribadi. Wow. Ya, surat pribadi. Pasti kalau surat pribadi itu hubungannya seseorang ibu dengan orang lain. Ya. Tapi yang pribadi. Tidak rahasia, tidak dinas. Oleh karena itu, Ibu kepingin kalian hari ini belajar dengan baik dan memperhatikan PowerPoint yang sudah Ibu siapkan. Bentar ya, dipindahkan. Nah, kita akan presentasikan di sini PowerPoint-nya dan kalian bisa memperhatikan apa yang Ibu berikan pada kalian. Oke. Nah, ini dia surat pribadi. Kalau kita bicara tentang surat pribadi, jadi itu private ya, antara seseorang yang intim. Intim itu artinya bukan intimate, itu artinya bukan berpacaran, bukan. Tetapi kita tuh memang dekat, makanya ini pribadi ya. Apa sih sebenarnya surat pribadi itu? Seperti apakah surat pribadi itu? Yuk kita lihat di sini bersama-sama. Nih surat pribadi. Itu surat yang ditujukan kepada perseorangan. Jadi tidak berkelompok ya, tetapi untuk perseorangan. Sifatnya pribadi dan untuk kepentingan pribadi. Oh ya, beda dengan surat rahasia ya, walaupun perseorangan, tetapi rahasia itu ya, itu memang benar-benar tidak boleh orang lain tahu. Tetapi kalau pribadi itu kita boleh, misalnya kita dapat surat dari teman, kita ngomong ke mama, aku hari ini dapat surat dari teman aku Erna yang ada di Cianjur. Dia cerita tentang sekolahnya di sana, saat pandemi di sana bagaimana sekolahnya gitu. Kita boleh cerita sama orang lain. Tapi kalau surat rahasia tidak, ya. Dan biasanya rahasia itu kebanyakan berhubungan dengan kebijakan perusahaan. Nah, apa itu surat pribadi juga? Itu sarana komunikasi yang dapat membantu seseorang untuk mengungkapkan pemikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan panjang ya, kepada keluarga, kerabat ataupun teman-temannya handetolan. Ya, jadi di sini tuh biasanya ceritanya panjang. Jadi kalau kalian di sini punya kakek nenek, ibu kan maaf ya bu, sekarang zamannya zaman now, zaman era digital, nggak ada ibu nulis surat lagi. Ada. Kata siapa nggak ada? Ada. Ya, karena mungkin di sana, di saudara kamu di sana mungkin internet itu seperti tadi sinyalnya ya ajrut-ajrutan gitu. Ada tidak? Ada tidak?
Sehingga begitu nerima surat itu senang, karena biasanya kalau ibu dulu punya teman ya, ibu dulu punya teman namanya sahabat pena. Tahu nggak apa artinya sahabat pena? Pena itu pulpen, ya, pensil, pena, pulpen. Sahabat yang ibu kenal, tapi belum pernah ketemu, ya. Dulu ibu pernah membaca majalah remaja kalau nggak salah. Terus ada siapa yang mau jadi sahabat aku, ini nomor telepon aku, waktu itu belum ada telepon ya, ini alamat aku di Bandung, waktu itu ibu di Malang, dia itu di Bandung, ya. Terus ibu berteman, bagaimana kabarnya, dijawab, jadi ibu akan cerita di Malang itu bagaimana saat waktu itu ibu sekolah, di Malang saya begini, ibu cerita. Ya mudah-mudahan sekarang beliau masih sehat ya, gitu. Ya, terus pernah ketemu sekali setelah ibu pindah ke Bogor, ibu bilang, saya sekarang tinggal di Bogor, ketemulah kita, main dia ke Bogor ke rumah ibu. Baru ketemu, oh ini toh namanya yang sering aku suratin itu. Ya, kalau zaman dulu nggak ada yang kamera 360, kamera yang apa itu ya, yang membuat ibu pesek jadi mancung gitu ya, yang ibu jelek jadi cantik, dulu belum ada. Jadi dikasih foto pun seperti itu, dikasih foto pun. Jadi ibu, oh ini toh namanya teman aku itu, ya. Jadi kalau kita cerita ya berlembar-lembar, kita seneng. Nah itulah nak, makanya di sini kalau pribadi itu biasanya tulisannya panjang, gitu ya nak ya. Oke. Terus di sini macam-macam. Yang pertama bersifat kekeluargaan, yaitu yang dikirimkan kepada keluarga, kerabat ataupun handai tolan, kakek, nenek, kakak, bibi, tua, ya, ponakan, siapapun namanya kekeluargaan itu keluarga kita, ya. Jadi siapa itu? Keluarga yang sangat pribadi dengan kita, yang mungkin ada hubungannya mungkin dengan pertalian darah ataupun teman-teman kita yang kita kenal secara pribadi. Kan kamu itu kan sekarang SMK kelas 1. Mungkin ada di sini yang pindahan dari Kalimantan, pindahan dari mungkin Jawa Tengah, Jawa Timur, pindahan dari Jawa Barat, misalnya Cianjur, tadi ibu bilang Kuningan, Jakarta, ya. Ataupun di Bogor, tapi di Bogornya itu mungkin Gunung Putri, itu kan Bogor ya, tetapi jauh kalau dibandingkan dengan sekolah kita sekarang ini. Nah, sekarang waktu kita sekarang di sana, waktu di Gunung Putri itu, aku SD, SMP berteman sama misalnya sama Alif. Nah, sekarang aku di Bogor, Alif masih di Gunung Putri, nah kita surat-suratan. Sekarang diganti dengan apa? Email, ya. Kita bisa ngirim foto, kita bisa curhat-curhatan, kita bisa video call. Nah, sekarang macam-macam ya teknologi itu. Surat diganti dengan adanya teknologi yang terbaru. Jadi bisa email, bisa Twitter, bisa Facebook. Pokoknya medsos saja. Ya. Alif di sana gimana? Kita lihat Facebooknya Alif. Oh, Alif kemarin ada kegiatan ini, ada ulang tahun. Alif merayakan ulang tahun dengan teman-temannya, kita lihat gambar-gambarnya. Atau kalau bilang kamu apa Instagram ya, IG ya. Nah, kalau ibu nggak punya IG, Facebook nggak punya, IG nggak punya ya, ibu ya. Bagi ibu cukuplah dengan misalnya dengan WA, dengan telepon gitu ya. Nah, kalian pasti lain gitu ya. Oke. Nah, di sini tujuannya untuk mengabarkan baik kabar baik maupun kabar buruk. Ya. Memberikan informasi, datang ya, nanti aku besok mau nikah nih, aku mau tunangan nih, itu kabar. Ya. Atau apresiasi itu perhatian ya, perhatian, dukungan. Semangat ya Erna, mudah-mudahan besok lombanya berjalan dengan baik dan dapat hadiah, dapat juara. Semangat ya, pokoknya yang terbaik lah untuk Erna. Itu ya, dukungan ya. Terus apalagi
Di sini juga Bapak ada tentang tadi undangan nikah ya, undangan nikah. Tapi juga ada yang bela sungkawa, mungkin ada keluarganya yang meninggal, gitu ya nak ya. Jadi di sini yang dilakukan oleh kalian itu pribadi itu dari kita, hati kita yang paling dalam kepada seseorang yang kita anggap tadi keluarga, teman, saudara. Jadi baik berita baik maupun berita buruk. Jangan ceritanya yang buruk saja, yang baik juga kita kabarin. Tapi juga jangan yang baik saja, yang buruk juga kita kabarin. Namanya teman, ini ibu cerita sedikit. Katanya yang nama teman ibu pernah baca itu seperti tangan. Ya, teman itu seperti tangan. Di saat teman kita menangis, maka tangan kita mengusap air matanya. Jangan sedih, ada aku. Sok cerita, bisa aku bantu enggak? Itu teman. Enggak boleh begini, tuh aku bilang apa, tuh kan bener kan, enak emang, sakit kan tuh. Emang enak diputusin, misalnya teman lagi curhat, aku lagi diputusin, nangis gitu. Kan aku udah bilang, tuh kan, enggak boleh. Ya, ada enggak teman seperti itu? Ada pasti ya. Saat sedih tuh enak emang diputusin, tuh enak kan, dibilangin sih enggak ngerti, misalnya, enggak boleh. Teman itu kalau ada yang curhat, sedih dengerin. Terus kamu pinginnya gimana? Saya kan lagi begini. Sehingga begitu dia curhat, dia akan memecahkan masalahnya minimal setengah. Aku udah plong, aku udah curhat sama kamu, makasih ya. Kamu telah mendengarkan aku. Nggak usah ngasih solusi, nggak apa-apa. Biarin temannya yang cari solusi. Tapi, jadilah teman pendengar yang baik. Yang kita support. Aku lagi sedih, sok kamu mau cerita apa? Emang kenapa sedih? Kan aku kemarin begini, aku kan ini nangis misalnya. Ya udah. Terus kamu pinginnya apa? Kan aku pinginnya nanti begini. Ya udah tuh, sok atuh. Gitu. Akhirnya apa? Teman yang tadi sedih karena kita nggak manasin, nggak ngomporin, kita dengerin. Akhirnya teman bilang, makasih ya, aku jadi tahu sebenarnya masalahnya ada di sini. Tuh, itu teman yang baik. Ya, nggak ada teman yang ngomporin. Tuh, aku bilang apa? Enak emang, emang enak. Nah, nggak boleh seperti itu. Makanya tadi teman itu seperti tangan. Di saat ada yang sedih, menangis, kita usap air mata. Di saat ada yang senang, gembira, kita bisa tepuk tangan bareng, atau kita bisa memeluk dia, memberikan empati, simpati. Jangan sedih, ada aku kok di sini sebagai teman kamu yang dengerin, sok atau cerita, ada apa emang? Nah, akhirnya temannya curhat. Kalau temennya udah curhat jangan ngomporin. Emang iya kemarin aku dengerin loh, aku lihat loh pacarmu gini. Nah, itu ngomporin itu nggak boleh. Ya, tuh, oke ya. Nah, itu contohnya tadi, jelas. Terus di sini ada surat yang bersifatnya kedinasan tapi setengah resmi, tapi pribadi. Ada. Contohnya di sini ditujukan kepada perusahaan. Ya, instansi tertentu walaupun resmi atau setengah resmi tapi sifatnya kedinasan. Tapi juga pribadi. Contohnya apa? Surat cuti, izin. Ini teman kamu tadi izin. Izinnya ke wali kelas iya, ya. Tapi ke ibu yang mengajar, kalian pribadi juga izin. Takutnya wali kelasnya belum nyampein. Sehingga ibu apakan, padahal kamu izin, gitu ya nak ya. Makanya karena pribadi inilah seyogyanya kamu itu WA ke ibu, orang tuanya telepon, ibu anak saya tidak bisa ikut belajar karena sakit, karena mengantar saya berobat, karena nungguin saya di rumah sakit, begitu. Padahal walaupun nunggu di rumah sakit karena kita menggunakan Google Meet, kalian bisa. Ibunya maaf dirawat di rumah sakit, kalau ibunya lagi bobok kalian pakai headset belajar juga bisa, ya.
Jadi Google Meet itu menggunakan internet, itu kita selama masih ada internet menyambung, kalian bisa belajar di mana saja. Ya, jelas ya. Nah ini surat cuti, surat tidak masuk kerja, tidak masuk sekolah, atau surat lamaran pekerjaan. Tuh, jadi ininya kenapa? Karena saya pribadi ke sekolah, Bapak saya tidak masuk hari ini mengajar karena lagi sakit. Ini tugas yang saya akan berikan kepada anak-anak. Misalnya seperti itu, saya pribadi kepada sekolah. Kamu pribadi kepada guru. Orang tua pribadi kepada sekolah, izin anaknya tidak masuk. Itu ya nak. Tapi itu kedinasan karena berhubungan dengan perusahaan atau kantor. Jelas ya. Jadi yang beda dengan tadi. Yang tadi itu sifatnya murni kekeluargaan. Ya. Kalau yang ini ada hubungannya dengan kantor. Oke ya. Jelas ya. Ibu pelan-pelan neranginya, ibu kepingin kalian itu walaupun nyatatnya nanti, walaupun kalian di sini misalnya belum mencatat, kalau kalian memperhatikan apa yang ibu terangkan, kalian mencatat pertanyaan yang belum kamu mengerti, materi seperti ini ibu tadi nerangin apa aku belum tahu ya, sok ditanya. Atau setiap guru di sekolah ini kan membuat YouTube yang ibu rekaman yang bisa di YouTube. Sok tahu lah nak, buka YouTube dari ibu, komenlah di situ, tanyalah di situ, WA ibu aku tadi nanya di YouTube loh, tolong dijawab ya bu. Nanti ibu akan jawab. Jadi YouTube kita, konten kita itu sekolah rame, ya. Jangan nanya ke temen yang temen nggak tahu apa sih yang ditanya guru tadi, matematika nggak ngerti, bahasa Inggris nggak ngerti aku. Nah itu tadi nak ya. Jadi kalau kedinasan di sini dari kita sekolah kepada orang tua, ya. Tapi sifatnya bukan tentang nilai, tapi di sini pemberitahuan. Jelas ya. Nah ini. Kalau yang tadi ibu bilang tadi sifatnya tadi acara kekeluargaan gampang kita membuat surat ya. Kalau orang bilang tuh asal ngomong aja, asal goblek aja ya. Asal kita cerita aja kepada teman, cerita apa aja. Tapi kalau di sini masih ada sopan santunnya nih. Ada unggah-ungguhnya tentang persuratan ya. Nah, hari ini yang ketiga kita akan membahas tentang surat pribadi yang berhubungan dengan lamaran kerja. Nah, pelajaran bahasa Indonesia nanti kamu belajar tentang lamaran kerja. Pelajaran ibu kelas 10 korespondensi ini ada lamaran kerja. Nanti ke kelas 12 atau kelas 11 juga tetap ada tentang lamaran kerja. Kenapa? Kok lamaran kerja itu kita bahas di kelas 10, 11, dan 12? Karena kita SMK, salah satunya lulus itu bekerja. Nah makanya ini sekarang harus tahu melamar kerja itu seperti apa. Nggak seperti nulis, ibu nama saya Mary, saya ingin melamar di kantor ibu sebagai sekretaris, terima kasih ya bu. Kenapa begitu Mer nulisnya? Kan aku kenal Bu Erna, jadi nggak apa-apa aku buatnya seperti itu. Tapi jika ini kantornya ibu punya anak buah yang bekerja di bagian SDM, bagian kepegawaian, salah satunya yang membuat atau mencari pegawai baru rekrutmen, maka mereka nggak kenal siapa sih ini buat lamaran nih, nggak sopan banget tuh ya. Jadi apa sih trik nanti membuat lamaran pekerjaan, nanti kita akan bahas ya. Lamaran pekerjaan, apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat yang dibuat oleh seseorang yang ditujukan kepada perusahaan dan berisikan permohonan untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan jabatan yang ditawarkan serta kemampuan yang dimiliki oleh si pelamar. Tuh, ya, saya melamar pekerjaan di perusahaan
sesuai dengan lowongan yang diberikan. Dan kemampuan saya bisa. Ya. Open recruitment, lowongan pekerjaan. Ya. Dicari sekretaris junior. Ya. Syarat-syaratnya untuk ditempatkan, misalnya sekretaris junior yang ditempatkan di Bandung, Bogor, Jawa Barat dan sekitarnya misalnya 5 orang misalnya. Syarat-syaratnya 1 perempuan, berarti yang laki-laki nggak boleh ngelamar. Ya berarti perempuan. Usia misalnya 20 atau 19 lah, 19 sampai 22 tahun. Aduh, aku lulus SMK umurku 20, berarti aku bisa ngelamar. Seterusnya. Ya. Nanti di situ ditulisin. Kualifikasi yang diinginkan yaitu apa? Menguasai komputer, menguasai bahasa Inggris dan seterusnya. Itu nanti di dalam tulisan yang isinya ada di dalam lowongan pekerjaan. Jabatannya nanti saya akan kalau diterima jabatan saya seorang sekretaris junior. Saya nanti kalau masanya diterima ditempatkan di daerah misalnya Bogor, Bandung misalnya, terus Indramayu misalnya ya, Cilegon misalnya 4 tempat. Kata mamanya, udah misalnya siapa nih, aku panggil lagi Cindy. Udah Cindy, kamu bilangnya mintanya yang di Bogor ya, jangan yang lain-lain. Tuh, Mama Cindy gak kepingin Cindy-nya kerjanya jauh. Mungkin Cindy anak perempuan satu-satunya sehingga mamanya jangan jauh-jauh yang nyari kerja Cindy, nanti mamanya bingung. Kalau kamu sakit, kalau kamu butuh apa-apa, mama gak deket sama kamu. Tuh, ada gak sih yang kakak-kakak kamu yang begitu, yang bekerja nggak boleh jauh sama mama misalnya atau ayah? Nah seperti itu. Nah ya, lowongan pekerjaan ada, kamu mampu, aku bisa ini, bahasa Inggris aku bisa, komputer aku bisa, begini aku perempuan umur sekian aku masuk juga. Ditempatkan di mana bisa lah, gampang, mau Bogor, mau Cilegon, mau Jakarta, Bandung bisa lah. Masih di Bogor ini, masih di Jawa Barat ini misalnya, ngelamarlah gitu. Ya, jadi di sini ditujukan kepada perusahaan itu sesuai dengan apa yang diminta. Jangan misalnya dicari sekretaris perempuan yang lamar laki-laki, atau pasti langsung dibuang ke tempat sampah sama perusahaan. Ini kok laki-laki ngelamar ya, kan aku minta perempuan, gitu ya. Kecuali saat dibaca itu kualifikasinya bukan hanya laki-laki doang, tetapi beliau itu ngelamarnya misalnya kualifikasinya bagus, bisa A, B, C, D. Ternyata perusahaan juga, oh iya ya, kan kita butuh pegawai ini ya, udah gak apa-apa dipanggil. Misalkan, ya, itu ya, itu contoh. Jadi dari seseorang kepada perusahaan untuk memperoleh pekerjaan, melamar pekerjaan sesuai dengan jabatan yang diinginkan perusahaan tadi. Dan saya sebagai pelamar mampu bekerja seperti apa yang diinginkan. Ya, oke. Cara mengetahui informasi. Nah, Ibu, lowongan pekerjaan tuh nyarinya di mana? Tuh, 1. Mencarinya di media massa, S-nya 2 ya, massa, umum, medsos, koran, majalah, internet, itu medsos, ya, media sosial sekarang namanya, media massa. Koran ada gak? Ada. Dicari open recruitment, ya. Pekerjaannya membawahi pegawai maksimal misalnya minimal 100 sampai 200 ya. Pelamar nanti harus bisa menguasai konflik, bisa menguasai bagaimana bertindak saat ada masalah misalnya begitu. Ya.
mengenai tentang manajemen waktu, tentang sumber daya manusia. Karena seandainya diterima, kalau Bu Erna diterima, bawahan Bu Erna itu berapa? Minimal misalnya maksimal 200. Jadi saya punya bawahan 200 orang dan saya dalam lamaran itu harus mengerti tentang bagaimana menangani konflik. Menangani misalnya undang-undang tenaga kerja. Bisa mengenai tentang bagaimana kita mengetahui tentang waktu dan seterusnya. Itu yang diminta. Ya. Jadi ini benar-benar lamaran kerja yang benar-benar nih, bukan hanya baru, tetapi yang bisa membuat kita itu perusahaan tenang, karena tenang ada saya yang bisa membantu perusahaan menangani pegawai yang tadi. Ya, media massa, cari di internet, ya, cari di Google, sehingga nanti kita cari lowongan pekerjaan sekretaris di Bogor, klik, langsung keluar, kamu baca. Oh ini dari sini, oh ini ingin, aduh aku nggak bisa, ini nggak bisa. Oh ini aku bisa nih mengelamar ini, sok membuat, gitu ya. Yang kedua, mengunjungi pameran bursa kerja. Ada nggak pameran bursa kerja? Ada. Di GOR Pakansari. Tanggal 5, misalnya ini tanggal 6 ya. Nih misalnya minggu depan. 12 ya. Tanggal 12 sampai tanggal 15 Oktober di GOR Pakansari dibuka bursa kerja dari 100 perusahaan se-Jabodetabek, misalnya begitu. Ada pengumumannya gede, di pinggir jalan ada, di medsos ada, ya. Siapkan lowongan pekerjaan. Nah, kamu udah siap-siap itu, ya. Siap-siap membuat apa untuk melamar. Siapin 100 perusahaan, bawa misalnya fotokopi ini, fotokopi itu, kertas ini, kertas itu, amplop ini, amplop itu, pulpen, segala macam. Seandainya nanti langsung wawancara, bajunya sudah rapi, rambutnya sudah rapi, ya, itu berusaha kerja di sana. Begitu dibuka, masuk perusahaan A butuh ini, ngelamar, langsung di situ juga. Anggaplah, punten, kamu menyiapkan 100 lamaran, banyak banget ya. Setiap perusahaan yang ada di situ, kamu nitip satu lamaran. Harapannya saat itu juga, itu namanya bahasa kerennya kalau nggak salah walk-in interview. Interview berjalan seperti drive-thru. Nah, kalau kamu drive-thru tahu pasti, drive-thru tahu. Apa drive-thru? Kita beli makanan tanpa turun dari mobil, itu namanya drive-thru. Tapi kalau ini walk-in interview, itu artinya ibu membuka di sana pameran bursa kerja PT Dirgantara Jaya misalnya. Di situ ibu nerima di situ lowongan sebagai seorang sekretaris. Kamu melamar, kamu mengasih lamaran, ibu baca, itu namanya walk-in interview. Coba Erna, coba Elsa, kamu di sini melamar tujuannya apa? Langsung saat itu juga interview. Jika dirasa Elsa, Adel, Alif, Fitria, ya, terus misalnya Karin, Siti, itu misalnya berpotensi, maka silakan nanti kamu tanggal sekian untuk datang ke perusahaan untuk interview lanjutan. Siapkan misalnya administrasi yang masih kurang. Itu namanya walk-in interview. Sekarang interview, nanti di perusahaan akan ada tes apa? Tes kesehatan, ya, tes dasar. Misalnya ditanya tentang matematika, ditanya Bu, ada, kata siapa nggak ditanya matematika? Bukan 5 kuadrat ditambah ini, akar ini, enggak. Biasanya punten ya namanya pun lupa kalau nggak salah itu. Jadi misalnya tambah-tambahan kurang, 5 tambah 3 tambah 7 tambah 4 tambah ini kasih satu tank. Nah, kayak kita tes gitu ya nak ya, nanti itu seperti itu. Angkanya tuh berderet ke bawah. 1, 4, 7, 8, 9, 11 gini terus. Kayak waktu kemarin kamu masuk di SMK, ditanya matematika, terus ke bawah. Terus, tek, selesai, pindah lagi sebelahnya, hitung lagi, stop, pindah lagi sebelahnya, stop. Nah,
5 menit misalnya 10 atau 50 deret, kamu menyelesaikannya berapa deret? Berapa banyak? Dari situlah yang mau interview kamu tadi tahu kamu itu pinter tidak dalam matematika. Tes kesehatan, jantung, paru-paru diperiksa, misalnya ya nak ya, nggak periksa yang lain-lain. Misalnya ibu ada nggak yang periksa harus buka ini, buka baju begini, enggak, ya. Paling diperiksanya tentang paru-paru, ya. Jangan sampai kita di situ misalnya nafasnya sesak, mungkin karena di kantor itu takutnya nanti berhubungan dengan barang-barang. Kalau nafasnya sesak nanti takutnya tambah sesak lagi kalau dalam satu ruangan. Jadi akan dites, gitu ya nak ya. Jadi di pameran bursa kerja tadi kamu bisa nanti di situ melamar. Jelas? Tadi menjelajah internet itu seperti yang nomor A tadi, ya. Kalau media massa itu koran, majalah. Kalau internet bisa kemana-mana, ya. Misalnya lowongan kerja.com, apa, cari tentang lowongan kerja. Nanti di situ akan banyak situs-situs yang bisa kamu jelajahi, yang bisa kamu cari, dan kamu bisa mengerti lowongan itu banyak-banyak. Tapi kenapa Bu ya? Kok masih banyak orang yang nggak bekerja? Nah, pertanyaannya, lowongan kerja banyak, tapi kenapa masih banyak yang nganggur? Ya lulusan SD, SMP, SMA, SMK, S1, sarjana loh kok masih nganggur. Banyak itu alternatif itu. Nanti kita akan bahas itu, ya. Terus ini tadi juga lowongan tadi di mana menghubungin teman, relasi, kerabat, saudara, ya. Jadi misalnya di sini Laura punya kakak bekerja di perusahaan A. Laura nanya, di kantor AA itu kalau saya ngelamar sebagai sekretaris kira-kira diterima nggak A? Kakaknya bilang, kalau satu perusahaan dengan kakak nggak bisa dek. Jadi perusahaan itu ada peraturan yang melarang kekeluargaan itu satu kantor. Misalnya Laura itu ikut kakaknya, nggak boleh, ya. Terus misalnya di sini Hana ikut orang tuanya bekerja di sana, misalnya nggak boleh. Ya, ada yang begitu. Ada juga yang boleh. Sok Pak, silakan aja kalau ada keluarganya yang mau ngelamar kerja di sini, ada lowongan. Biasanya itu pengumuman lowongan pekerjaan yang internal, tidak diumumkan ke masyarakat luas. Itu internal. Jadi yang tahu cuma apa? Perusahaan aja. Laura, kamu masih punya saudara enggak? Kenapa Pak? Itu ada lowongan di bagian gudang. Kalau ada saudaramu yang laki-laki, yang misalnya badannya ya minimal untuk laki-laki ya 165 misalnya. 165 itu tinggi enggak ya? Minta misalnya gitu ya nak. Terus yang sehat, sok aja kalau untuk suruh ngelamar enggak apa-apa. Umurnya Pak, ya enggak lebih dari 40 lah misalnya kalau ada saudara yang lagi habis di PHK juga nggak apa-apa. Nah, itu internal, tinggal ngomong aja. Laura nyari, siapa ya saudaraku? Hana nyari, siapa nggak saudaraku? Nah, dari situ itu namanya internal, tidak disebarluaskan di media massa maupun di internet. Tuh, jadi ada teman, keluarga, tetangga tanya, Ibu, saya kan udah kelas 12, bentar lagi lulus. Di kantor Ibu, lowongan pekerjaan untuk SMK ada nggak Bu? Oh ada, biasanya di sini. Nanti saya ngelamar boleh nggak Bu? Oh silakan. Nanti saya bawain juga nggak apa-apa. Tuh, kalau orang kerennya bilangnya lewat orang dalam. Nah, ada juga yang begitu. Bukan harus ada orang dalam Bu yang membawa. Ada juga yang begitu ngelamar kerja. Ibu nggak ngerti itu. Ada orang dalam yang membawa. Seperti tadi. Tiba-tiba nanti kita kenal Hana, misalnya, Hana, kamu kerja di sana, bawa aku dong masuk. Nah itu artinya ada orang dalam yang membawa. Atau tidak boleh orang dalam membawa. Jadi macam-macam ya lowongan pekerjaan itu nyarinya. Ya.
internet, media massa, koran, majalah, pameran bursa kerja, menghubungi teman, relasi, tetangga, saudara. Yang kelima, menghubungi head hunter. Aduh, ada lagi nih istilah head hunter atau outsourcing. Apa tuh head hunter? Ibu sudah pernah menerangkan. Head hunter itu ya, kalau kita misalnya di perusahaan itu kadang-kadang kan jam makan siang itu kan ada kantin ya luas. Hotel misalnya. Di perusahaan kawasan industri misalnya. Ada rumah makan di mana pekerjanya di sana suka makan di sana, pekerja. Makan. Misalnya Hana, kamu bekerja di mana? Saya di PTA. Bagian apa ke sana? Oh, saya sudah jadi manajer SDM. Gajinya berapa? Cukup lah untuk begini-begini. Ini baru kenal Hana nih Bu Erna. Karena ibu lagi head hunter mencari, ibu kenal Hana. Kayaknya orangnya ini pinter nih, kayaknya orangnya begini. Aku bekerja di perusahaan itu. Perusahaan itu membutuhkan ini. Kamu mau nggak bekerja di sana? Kamu gajinya berapa? Misalnya aku 4 juta di situ. Kalau kamu nanti di sana gajinya kamu mungkin akan ditambah 1 juta, 5 juta. Kamu begini. Itu head hunter namanya. Orang yang mencari pekerjaan. Ya. Ataupun di sini ya, outsourcing itu begini. Lamaran pekerjaan kirimkan ke PO Box 137 JKT 1000. Artinya kamu nggak tahu perusahaan apa yang mencari lowongan pekerjaan itu. Kamu melamar langsung ke PO Box kantor pos dan mereka yang akan, itu artinya orang ketiga atau orang kedua yang mencari lowongan pekerjaan, yang mencari tadi pekerja tadi. Outsourcing, Bu Erna itu mencetak tenaga kebersihan, tenaga keamanan, babysitter, misalnya ya nak, yang ibu didik. Jadi ibu cari di sini, dicari ya, laki-laki dan perempuan sehat, dibuktikan dalam surat keterangan sehat untuk dilatih menjadi tenaga satpam, tenaga keamanan, babysitter, misalnya tenaga kebersihan. Nah, ibu tuh outsourcing itu, ibu melatih. Yang tadi Erna nggak bisa nyapu bersih, diajarin caranya nyapu dengan cepat, bersih, sopan, santun, etika. Dan perusahaan-perusahaan, rumah sakit, kantor, bank, segala macam, dia akan telepon. Bu Erna, saya butuh satpam 2 yang ditempatkan di Bank A, Bank Samiun misalnya ya, yang ditempatkan di Bank A dan ditempatkannya di Kota Bogor. Saya minta syaratnya yang 1, 2, 3, 4. Laki-laki yang bisa bela diri, yang begini, yang gini-gini, yang badannya nggak gemuk, badannya gini-gini. Nah, saya yang tadi mempunyai tadi SDM yang banyak, saya punya tadi ya, misalnya maka tadi saya akan apa? Saya akan mengirimkan. Makanya jika kamu ke bank, kamu lihat logo Bapak Satpam di sana di tangannya, kan ada logo ya nak. Ini ada Polda Jawa Barat. Ini ada juga yang ini logo-logonya macam-macam. Itu artinya apa? Outsourcingnya beda-beda. Head hunternya beda-beda gitu. Oke, tadi Jenny izin ya, tapi tidak bisa. Tapi usahakan bisa masuk lagi. Nah, itu ya nak ya. Jadi menghubungi tadi. Terus misalnya begini, Bu Erna itu kan punya ini punya itu, saya ngelamar Bu tolong dong carikan sekerjaan, saya bisa ini bisa itu. Nah tadi gitu ya, head hunter atau outsourcing. Atau di sini mendatangi langsung perusahaan, langsung datang. Jalan Raya Bogor Jakarta kilometer 50 mall depan itu, datang. Pak Satpam mohon maaf, saya pengen melamar sebagai ini. Saya nitip ya lamaran saya, kata Pak Satpamnya di sana. Mangga Ibu Neng, langsung aja masukkan ke dalam, ketemu dengan bagian admin misalnya. Jadi di situ kita langsung
melamar ya. Jelas ya, ini tata cara mengetahui. Terus di sini juga apa sih yang harus diketahui atau dimengerti atau dipenuhi pelamar kerja? Sifat responsif, inisiatif tinggi, selalu berpikir sebelum bertindak, terampil bekerja, cerdas, luwes, tidak mudah stres, sehat, jujur. Aduh, pokoknya yang ibu tulis di sini sebenarnya dibutuhkan oleh semua perusahaan. Nggak ada perusahaan yang ingin pegawainya yang orangnya stres. Ya, baper kalau bahasa kamu tuh. Erna, kamu nyapu nggak bersih, nangis. Nggak enak bekerja saat dimarahin, itu baperan itu. Kata orang kamu kan begitu bahasanya. Jadi harus bisa bekerja dalam apa ini namanya? Kalau dalam komunitas, bisa bekerja dalam apa itu kita saat stres, saat kita dibutuhkan, saat ramai, saat sepi, ya. Jadi nanti kamu di sana, saya nanti kalau di sana sendirian ya Bu, iya kan takut Bu, lah, ya kan di sana kan walaupun sendirian tapi kan ada pegawainya. Maaf ya, bagian kebersihan di toko, di mall, di kantor, tapi orangnya penakut. Belum itu bagian kerjaan yang di rumah sakit. Coba kamu kalau dapat lowongan, ada lowongan di rumah sakit tapi dekat kamar mayat, enggak ah. Pasti mungkin dah begitu ya. Tuh ya, jadi ini dalam kriteria seperti ini tolong April mikrofonnya dimatikan ya. Oke, makasih. Jadi kriteria seperti ini semuanya nak, semuanya harus dipenuhi. Siapa saja ya. Tuh yang terakhir ini, dapat berbahasa Inggris baik lisan maupun tulisan. Sok yang punya HP bagus ya, yang punya HP bagus, di situ ada kursus mengajar bahasa Inggris online, monggo atuh dibuka, monggo atuh diikutin ya nak ya, sehingga nanti nggak usah bayar secara macam-macam. Udah pulsa diberi oleh pemerintah, kamu belajarnya membuka gratis tapi dapat ilmu ya. Jadi ngelamar itu dipenuhi seperti ini. Dan kalau membuat surat lamaran, gunakan kertas standar HVS putih A4. Jika ditulis tangan, maka kertas folio bergaris, tintanya hitam. Dan kalau bisa 1 halaman, ya nggak banyak halamannya, makanya harus jelas, singkat, padat. Ya. Percaya diri boleh tapi tidak sombong, tapi juga jangan berbelas kasihan. Tolong Pak, saya diterima ya, saya benar-benar butuh pekerjaan ini. Tolong ya Pak, tolong. Bahasa kalian ditambahin please. Nah, nggak ada yang seperti itu ngelamar kerja. Apaan ini ngelamar kerja seperti itu? Mungkin begitu ya. Jadi tidak boleh meminta belas kasihan. Ya. Gunakan kata-kata istilah yang mudah dipahami. Jangan fotokopi. Aduh, kemarin aku ngelamar di sana capek nulis ya, aku fotokopi aja, nggak boleh. Periksa kembali sebelum dikirimkan. Dan perhatikan jangan menggunakan bahasa yang bertele-tele, yang tadi jelas padat. Perhatikan sopan santun. Jangan menggunakan singkatan yang aneh-aneh, DSB, DPH, misalnya yang tuh YJ gitu, enggak boleh ya, yang sopan. Jika tidak diminta, jangan minta gaji. Bapak Ibu kalau diterima saya minta gajinya 5 juta. Karena saya harus bayar cicilan macam-macam, jadi tolong saya gajinya kalau bisa 5 juta. Emang kamu siapa? Nah gitu ya. Kalau tolong tulis gaji yang diminta. Kamu cari dulu standarnya gimana. Saya orangnya bisanya ABCD, saya orangnya begini, jadi saya mintanya sekian. Gitu, ya. Terus di sini juga, ya, bahasa yang tadi terus tugas. Ada 2 tugas. Yang pertama tugasnya yaitu membuat surat pribadi yang ditujukan kepada
orang tua yang ada di kampung atau teman Anda yang berada di kota lain. Milih salah satu untuk orang tua yang ada di kampung atau teman yang ada di kota lain. Kan orang tua saya di sini Bu, ini seandainya ya. Makanya ini kan latihan membuat surat pribadi. Terus di sini yang kedua, bukalah salah satu situs lowongan pekerjaan yang ada di internet. Nah, tadi mudah nerangi. Pilih salah satu lowongan yang sesuai dengan kriteria dan kemampuan yang Anda miliki. Boleh ngarang. Saya lulusan SMK, begini, boleh ngarang. Saya lulusan S1, begini, boleh ngarang. Pokoknya lamaran pekerjaan ini kalian isinya boleh mengarang. Ya, terus buatlah contohnya. Boleh diketik HVS A4, Time New Romance 12, spasinya 1,15 atau 1,5, atau ditulis tangan folio bergaris. Jelas ya? Jika sudah selesai, monggo difoto, japri ke ibu, dan simpan di snail. Materi ibu, PowerPoint boleh kalian print, simpan di snail. Kalau misalnya kalian punya printer, tinggal jangan satu lembar sheet, tetapi bisa satu lembar 3 sheet atau dari PowerPoint-nya gitu. Jelas? Nah, ini tugas yang dari ibu berikan tadi. Mudah-mudahan apa yang telah ibu berikan kepada kalian hari ini tentang surat pribadi kalian bisa mengerti dengan benar ya. Kita sudah belajar tugasnya ada 2, membuat surat pribadi untuk orang tua ataupun teman, dan yang kedua membuat surat lamaran kerja. Ibu boleh nggak buka di internet kita nyontoh dari situ? Boleh. Kita akan bahas. Jika tadi itu salah, misalnya ibu menemukan tulisan, ibu menemukan sesuatu yang salah, pasti ibu akan beritahu, nak, jangan seperti ini. Setelah dibuat, print, kalau yang dibuat tadi, simpan di snail. Tapi ingat, ya, batas pinggir, jangan sampai dibolongin di sini. Ini dibolongin di sini, suratnya kena, ya, nggak kebaca. Oleh karena itu dikasih garis sehingga disinilah suratnya nanti. Oke, semoga mengerti ya. Nanti kalian boleh bertanya pada ibu jika ada yang belum mengerti. Ada yang ditanyakah? Ibu cek dulu ya nak ya. Hadir belum? Ibu, saya belum di absen. Udah nak ya, udah di absen. Saya juga udah di absen. Nah, udah di absen sama ibu semua nak ya. Nah, ada yang ditanyakan tentang surat pribadi? Monggo, ada nggak? Tidak ada. Sama seperti kemarin, jika ada yang ditanyakan boleh. Kemarin ada yang nanya ya, boleh ditanya ya. Sehingga kalian boleh bertanya ya. Kamu boleh bertanya lewat chat HP ibu secara pribadi. Nanti juga ibu akan jawab secara pribadi. Atau bertanya dalam grup kelompok kita belajar tentang kelas 10 OTKP dan kita akan bahas bersama-sama. Hari ini ibu sampai dengan pukul 9:30 masih ada 9:30 ya, masih ada waktu 30 menit. Pukul 9:30 ya, masih ada waktu 30 menit. So, kalian catat PowerPoint-nya dari ibu dan kerjakan tugasnya. Jangan nanti-nanti ya. Setelah itu selesai, tulisannya harus rapih. Ibu harus bisa membedakan huruf besar sama huruf kecil. Bisa membedakan titik maupun koma. Ibu harus begitu. Bisa membedakan ini masuk, ini lurus. Jadi, sok mangga di print ataupun ditulis tangan menggunakan kertas bergaris. Ukurannya tadi apa? Jelas ya. Nah, terima kasih atas waktunya. Sudah lama ya kita belajar hari ini.
Ibu sudah merekam kurang lebih 50 menit. Mudah-mudahan ya kalian mengerti tentang surat pribadi ya, tentang surat pribadi yang telah Ibu berikan pada kalian ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan tugas Ibu dengan baik. Tuh, bel berbunyi, tinggal 1 kali bel, 25 menit lagi kalian belajar, catat, dan terima kasih atas waktunya hari ini. Kita telah belajar. Semangat, tetap jaga sehat ya. Dan ini absen, tadi Ibu udah absen, yang tadi keluar juga sudah chat ke Ibu, udah Ibu baca. Jangan lupa jika nanti Ibu belum baca, kamu boleh chat lewat HP yang ada di WA di HP Ibu ya. Makasih. Terima kasih atas waktunya Nak. Kita belajar hari ini tentang korespondensi surat pribadi. Kita akan ketemu nanti minggu depan dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Saya Ibu Erna Agustin mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai-sampai Nak. Makasih.